Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar di kelas 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Doa. Selesai. Buku apa yang kita pelajari, Bu? Sekarang kita belajar apa ya? Berarti sekarang kita itu belajar kelas 3. Ini buku tema 1, yaitu apa? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran ke-1. Subtema 1-nya apa ya? Di sini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup. Yang keenam, siswa dapat menyimpulkan ciri makhluk hidup dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, kira-kira sekarang guru tanya, ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup itu, ada yang tahu? Ciri-ciri adalah karakteristik yang dimiliki oleh suatu bisa makhluk hidup, sesuatu makhluk hidup tertentu. Contohnya apa ya? Kalau ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Kita termasuk makhluk hidup enggak ya? Iya, benar sekali, kita termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu kira-kira apa saja ya makhluk hidup itu? Apa? Yang pertama, apa? Manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Jadi 3 ini adalah makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus ciri-ciri itu apa? Kalau kita termasuk makhluk hidup, berarti kita mempunyai ciri-ciri dong. Apa ya kira-kira ciri-cirinya? Yang pertama, apa ya? Bernafas. Iya, benar sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Yang kedua, apa kira-kira ya? Selain bernafas, kita ngapain aja ya? Atau apa ya yang kita miliki ini ciri-cirinya? Apa kira-kira ya? Membutuhkan apa? Makanan. Iya, benar sekali. Yang kedua adalah membutuhkan makanan. Terus yang ketiga apa? Kita bisa gini-gini itu namanya apa tadi? Bergerak. Terus apa lagi? Yang dulunya kita kelas 2, sekarang kita kelas 3. Tumbuh. Iya, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bernafas, membutuhkan makanan, terus bergerak dan tumbuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri hewan. Yang kita pelajari adalah apa yang pertama? Ciri-ciri cicak. Baik anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita nyanyi dulu ya. Ini judulnya Cicak di Dinding. Sambil kita menyanyi, kita juga mengingat-ingat gimana sih cicak itu? Ini ada di sini ya, gambarnya sama saya lihat. Cicak itu gimana ya? Kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam melayang, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, setelah kita
dalam urutannya. Ciri apa yang dimiliki cicak ini ya? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan? Ayo katakan ya, ciri-ciri cicak itu. Siapa? Siapa yang bisa? Ya benar sekali, apa? Hidup di darat. Yang pertama adalah hidup di darat. Terus kalau hidup di darat, kira-kira apa lagi ya ciri-ciri cicak itu? Kita lihat. Apa ya? Cicak apa ya? Tadi kita ingat-ingat ciri-ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Lalu apa makanannya cicak? Kira-kira nyamuk. Berarti apa? Makan nyamuk. Terus apa lagi kira-kira ciri-ciri cicak ini? Apa ya kira-kira? Kalau ada cicak ya, kita lihat. Kadang kan cicak itu apa? Kalau dia merasa mau dimakan sama mangsanya, misalnya kadang-kadang ada cicak dibuntuti sama tokek. Biasanya cicak itu apa? Memutuskan apa? Ini di belakang apa? Memutuskan ekor. Dia sekali. Terus kadang-kadang ada lagi nih cicak. Kita itu pengennya melihat apa yang bulat-bulat kecil putih-putih itu apa ya? Apa ya kira-kira? Telur cicak. Kadang-kadang itu kita bisa menemukan telur cicak kayak di seperti ini. Kadang-kadang itu ada telur cicak. Berarti ciri-ciri cicak itu apa? Iya benar sekali, bertelur. Ini anak-anak, ini adalah ciri-ciri cicak. Jadi cicak ini adalah ciri-cirinya ini. Hidup di darat, terus makan nyamuk, terus memutuskan ekor, terus bertelur. Anak-anak, tadi kita kan sudah belajar apa? Menyanyi cicak di dinding untuk mengetahui ciri-ciri cicak. Sekarang kita akan belajar tentang irama. Apa sih irama itu? Ada yang tahu? Cicak-cicak di dinding ini kok tidak dinyanyikan dengan cicak-cicak di dinding? Kok tidak seperti itu? Kok ada cicak-cicak di dinding? Irama, nanti kita sedikit berpikir ya, apa sih itu irama? Irama. Nah, irama adalah panjang pendek bunyi atau nada. Jadi kenapa kok lagu cicak-cicak di dinding ini ada yang berirama, ada yang titiknya kecil, ada yang panjang? Itu menandakan irama ini, nadanya ini ada yang satu ketukan dan dua ketukan, yaitu ini pendek dan panjang. Berarti bagaimana? Ini menyanyikannya satu ketukan, kalau yang ini menyanyikannya dua ketukan. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya cicak-cicak di dinding. Jadi kita waktu di dinding ini dua ketukan. Jadi seperti itu. Ya ini juga seperti itu. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah kita menyanyikan lagu cicak di dinding, kita jadi tahu iramanya itu seperti apa. Jadi lagu cicak di dinding
Nah, setelah kita tadi sudah mempelajari tentang apa? Ciri-ciri cicak. Terus kita dapat menyimpulkan apa ya? Kita setelah mengetahui, oh ikan itu ciri-cirinya ini, cicak itu ciri-cirinya ini. Berarti apa ya kesimpulannya? Sekarang coba didengarkan Bu Guru ya. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran seperti tadi, kita mengidentifikasi ciri-ciri hewan, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Terus yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara gerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berenang. Contohnya manusia berjalan. Terus apa lagi? Hewan berenang, burung terbang. Terus makhluk hidup bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup juga bermacam-macam. Contohnya apa? Contohnya ikan. Nafasnya menggunakan apa? Insang. Terus apa lagi? Manusia bernafas apa? Dengan apa? Paru-paru. Tapi sekarang kita hanya mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu. Itu akan kita pelajari di selanjutnya. Terus makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi kecil, setelah dewasa besar. Makhluk hidup berkembang biak. Misalnya satu dulu apa? Ayah sampean saja. Terus nanti sama ibu, terus ada kalian, kakak kalian, adik kalian, itu namanya berkembang biak. Terus memerlukan makanan dan air. Kita juga memerlukan makanan. Untuk apa? Sumber energi untuk kita berjalan, beraktivitas. Terus yang terakhir, makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsang. Rangsang adalah suatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Contohnya apa ya Bu rangsang itu? Contohnya adalah ketika kita melihat sinar matahari, kita langsung otomatis menutup mata. Itu namanya kita peka terhadap rangsang. Jadi ada rangsangan yang sangat silau, mata kita terus otomatis menutup. Tandanya makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentang apa itu? Irama. Juga kita mempelajari tentang nada. Jadi apa saja yang kita pelajari adalah tadi apa? Ciri-ciri makhluk hidup, belajar tentang nada dan irama. Bagaimana perasaan kalian setelah kita menyanyikan lagu dan juga kita belajar tadi? Senang ya? Pastinya kita senang. Supaya apa? Supaya kita tahu kira-kira apa ya yang kegiatan yang paling kalian suka dari tadi. Ini ya, kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Itu adalah kegiatan, mungkin itu kegiatan yang paling menyenangkan ya. Iya. Terus bagaimana cara kita mendapatkan informasi tersebut? Maksudnya begini ya anak-anak, kita tadi belajar itu bagaimana cara kita mendapatkan informasi. Apakah kita dijelaskan oleh guru? Apakah ibu menjelaskan semua? Atau kita tanya jawab? Kita juga memikir jawabannya. Kita kira sekarang sudah selesai ya pembelajaran pertamanya hari ini. Ibu kira sudah cukup. Apabila tadi ibu ada salah-salah kata atau menyakiti hati kalian, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalian jangan lupa tetap belajar dan juga dibaca-baca terus bukunya supaya kita tidak ketinggalan pelajaran dan juga kita mengingat pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Siap gerak, berdoa mulai.